Membasmi benalu klasik investasi. Dunia investasi di Indonesia terus mengalami persoalan klasik yang selalu berulang dan tak kunjung usang. Rezim datang silih berganti. Akan tetapi praktek premanisme dan proses perizinan yang amat ruwet di sektor investasi masih saja terjadi. Selama 10 tahun memerintah, Presiden Joko Widodo berulang kali mengeluhkan sistem perizinan Indonesia yang berbelit-belit, teramat panjang dan lama. Ia juga sudah memerintahkan para menteri serta jajaran birokrasi dan BUMN agar perizinan dibuat cepat dan mudah. Sejumlah terobosan telah dihadirkan, salah satunya dengan membentuk 4 jenis Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada 2017, serta meluncurkan sistem online Single Submission OSS berbasis risiko pada 9 Agustus 2021. Namun, apa yang telah dikebut oleh rezim terdahulu rupanya belum mampu membasmi persoalan klasik. Seakan-akan negeri ini terperangkap dalam lingkaran masalah yang enggan berputar maju ke depan. Investor datang membawa harapan, tetapi pulang dengan kesedihan. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dengan besarnya nilai investasi yang tidak terrealisasi, unrealized investment, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Angkanya berkisar 1.500-an triliun rupiah hingga 2.000 triliun rupiah. Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu, penyebab unrealized investment ialah persoalan perizinan, tidak kondusifnya iklim investasi hingga kebijakan yang tumpang tindih. Pernyataan ini disampaikan Todo Tua saat memberikan sambutan dalam konsultasi publik rancangan peraturan investasi dan hilirisasi pada 3 Juli 2025. Sebulan sebelumnya, ia mengeluhkan hal serupa ketika menghadiri Munas Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Keluhan yang disampaikannya pada Munas HKI dan ajang konsultasi publik rupanya tidak berhenti sampai di situ. Dalam Forum Investasi Nasional 2025, Todo Tua menyatakan pemerintah sampai babak belur dalam menata kembali perizinan investasi di Indonesia. Ia juga menyinggung maraknya praktik premanisme yang membuat iklim investasi tidak kondusif. Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung lama dan memerlukan konsolidasi besar-besaran di semua lini pemerintahan. Pernyataan Todo Tua yang terus diulang di berbagai forum dapat dimaknai publik sebagai penegasan betapa beratnya persoalan yang mesti dihadapi. Hal itu sekaligus menjadi isyarat bahwa perbaikan tidak bisa lagi ditunda. Kita tentu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menuntaskan berbelitnya perizinan, premanisme dan pungutan liar pungli yang menjadi benalu menahun investasi kita. Sebab ketiga hal itu merupakan faktor utama meningkatnya biaya dan risiko dalam proses investasi di Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa persoalan keamanan terkait dengan biaya perizinan ilegal serta berbelitnya perizinan selalu menjadi keluhan para investor, baik dalam maupun luar negeri. Itulah yang membedakan Indonesia dengan 2 negara tetangga, Malaysia dan Vietnam. Banyaknya investor memilih negara tetangga bisa dilihat dari biaya investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih terbilang tinggi 5,79 sehingga tidak efisien bandingkan dengan Vietnam 4,6 dan Malaysia 4,5. ICOR merupakan parameter yang menunjukkan efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angkanya, maka semakin efisien biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu. Bercermin dari hal tersebut di atas, maka tidak ada lagi ruang untuk menunda. Temuan unrealized investment sebesar 2.000 triliun rupiah hingga pengakuan bahwa pemerintah babak belur dalam menata perizinan adalah lonceng bahaya yang harus direspons segera. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya menjadi wacana. Pemberantasan pungli dan praktek premanisme juga jangan setengah-setengah. Tanpa keseriusan, seluruh upaya pembangunan dengan mimpi pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi cerita indah dan angan-angan belaka.